Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri kelas 7 yang berbahagia, kembali kali ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Tema kita adalah mengenai letak dan luas Indonesia. Letak Indonesia pertama bisa kita lihat secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Garis lintang dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan. Pembatasnya disebut garis ekuator. Kita sering menyebutnya garis khatulistiwa. Sementara untuk garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Garis bujur dibagi dua, yaitu garis bujur barat dan garis bujur timur. Pembatasnya disebut garis meridian. Kalian perhatikan gambar pada layar kalian masing-masing. Gambar itu merupakan tampilan permukaan bumi yang dibagi berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang, kalian lihat, merupakan garis-garis yang melintang dari arah kanan ke kiri dan sebaliknya. Garis lintang 0 derajat berada pada tepat bagian tengah permukaan bumi. Setiap perpindahan dari garis lintang yang satu ke garis lintang yang lain berjarak 10 derajat. Sementara untuk garis bujur adalah garis yang membentang dari atas ke bawah dan sebaliknya. Garis bujur 0 derajat dapat kalian lihat pada sebelah kanan dari tampilan gambar tersebut. Jarak antara satu garis bujur ke garis bujur berikutnya adalah 15 derajat. Negara kita sendiri secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan garis lintang tersebut, negara kita merupakan negara yang berada di wilayah beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Sementara secara garis bujur, negara kita terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan negara kita memiliki 3 daerah waktu, yaitu Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat. Setiap wilayah memiliki perbedaan 1 jam. Kemudian kita beralih ke letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu benda, letak suatu tempat berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Setiap tempat yang berbeda akan menunjukkan perbedaan karakteristik di permukaan bumi. Letak wilayah sangat berpengaruh terhadap keadaan alamnya. Negara kita terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik, sebelum kita lanjutkan, Peko akan berikan tugas buat kalian. Jawaban dari tugas ini, kalian harus tulis pada kolom komentar di forum diskusi yang akan Peko buat. Tugasnya adalah tentukan dampak yang didapat oleh negara kita sebagai suatu wilayah yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Cari jawabannya, lalu tuliskan jawabannya di kolom komentar pada forum diskusi ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang terakhir adalah letak negara kita dilihat secara geologis. Letak geologis merupakan suatu letak wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Negara kita terletak pada pusat pertemuan dua pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Wilayah Indonesia yang dilalui pegunungan Sirkum Mediterania adalah Indonesia bagian barat, sementara wilayah Indonesia yang dilalui pegunungan Sirkum Pasifik adalah Indonesia bagian tengah dan timur. Pada gambar yang ditampilkan, bisa kalian lihat bahwa rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania digambarkan oleh garis berwarna merah, membentang mulai dari Laut Mediterania dan berakhir di Laut Banda.
Sementara untuk pegunungan Sirkumpasifik bermula di pegunungan Andes Amerika Selatan dan berakhir di Samudra Pasifik. Negara kita merupakan negara yang menjadi pertemuan dua jalur gunung tersebut. Selain itu, secara geologis, negara kita juga terletak di antara tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng merupakan lapisan litosfer bumi yang berada di atas permukaan yang bisa kita ukur berdasarkan lapisan-lapisan tertentu. Jika kalian ingin memahami konsep tentang litosfer, bayangkan saja kalian memiliki sebuah bola kecil, bola pingpong, lalu kalian harus menutupi bola pingpong tersebut dengan permukaan kertas. Kalian tidak bisa langsung membungkusnya, namun kalian dapat memotong kertas tersebut menjadi beberapa bagian lalu menempelkannya di atas permukaan bola. Nah, potongan-potongan itulah yang digambarkan sebagai lempeng-lempeng di atas permukaan bumi. Setiap lempeng memiliki batas pertemuan dengan lempeng yang lain, sebagaimana potongan kertas yang kalian buat tadi memiliki batas pertemuan dengan potongan kertas yang lain. Lempeng-lempeng ini terus-menerus bergerak. Akibatnya, daerah-daerah yang berada di atasnya mendapatkan pengaruh ketika lempeng tersebut bergerak. Tugas kalian berikutnya adalah apa akibat yang dialami negara kita sebagai sebuah negara yang berada di atas pertemuan tiga lempeng tersebut. Baik, itu yang bisa Pak Eko jelaskan. Sudah Pak Eko berikan 2 tugas. Jangan lupa dicari jawabannya dan dituliskan di kolom komentar pada forum diskusi yang akan Pak Eko muat di psikologi yang kita gunakan untuk belajar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.